Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Muhammad Asbi bisa menyapa Anda dan menemani pagi hari Anda dalam program Semangat Pagi. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Tidak banyak anak muda yang berani untuk terjun melakukan hal-hal yang kotor. Nah, sebelum saya mulai berbincang dengan narasumber saya akan tayangkan cuplikan berikut ini. 11 pemuda asal Kalangsari, Kota Tasikmalaya menyebut mereka Kalangsari Pride. Mereka dengan sukarela turun ke sungai-sungai yang penuh dengan tumpukan sampah untuk dibersihkan, kemudian dibawa ke TPS. Kegiatan bersih-bersih sungai lahir dari keresahan mereka karena wilayahnya kerap terjadi banjir akibat sampah yang menghambat aliran sungai. Hingga kini, sudah lebih dari 12 sungai yang mereka bersihkan. Sementara untuk biaya operasional, mereka harus patungan dengan menyisihkan uang jajan. 12 sungai. 12 sungai. Pengalaman unik yang teman-teman dapatkan apa aja sih biasanya? Pengalaman uniknya ya sempat-sempatnya ada yang buang alat kontravensi sama ada pakaian dalam pria wanita gitu. Gitu. Kalau misalkan hewan-hewan seperti itu ada pernah menemukan? Ada ular, ada bangkai anjing, ada bangkai ayam gitu Pak. Berarti teman-teman bergerak sesuai keinginan sendiri ya, tidak ada dorongan lain. Ya, punya inisiatif sendiri, kesadaran kita sendiri. Harapannya teman-teman untuk Kota Tasik apa sih dengan gerakan teman-teman? Harapannya semoga Tasik semakin bersih, semoga Tasik semakin membaik, jauh dari bencana banjir, jauh dari kejahatan. Angga berharap apa yang dilakukan Kalangsari Pride bisa menjadi pemicu anak muda lainnya untuk bersama menjaga lingkungan, minimal dengan tidak buang sampah sembarangan. Muhammad Asbi, Radar TV melaporkan. Nah, itu tadi VT yang saya tayangkan, benar-benar istimewa, tidak banyak orang-orang yang mau melakukan hal-hal seperti itu, apalagi anak-anak muda. Nah, saat ini saya sudah kedatangan narasumber istimewa dari Kalangsari Pride. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi pemirsa, Kalangsari Pride ini saya temukan sebenarnya viral di Instagram dan juga TikTok. Terus saya bertanya-tanya kemudian, lah ini Kalangsari ini di Kota Tasik. Oh, ternyata benar orang-orang Kota Tasik. Dan yang saya tahu kan ada beberapa pemuda juga yang membersihkan sungai di mana di Jawa Barat ya, di Bandung ya, kalau nggak salah di Bandung. Ternyata Tasik juga ada teman-teman anak muda yang luar biasa. Nah, ini sekarang sudah ada di hadapan saya dari Kalangsari Pride. Totalnya ada 11 orang ya. Nah, jadi kita perkenalan dulu nih, 11 orang itu siapa aja sih sebenarnya? Angga, Isan, Ripki, Tony, Arul, Dapa, terus Jang Ea. Ya. Terus Jahran. Laki-laki semuanya? Laki-laki semua. Udah semua disebut itu di Jahran? Udah. 11 orang. Nah, ini 11 orang ini semuanya anak muda. Anak muda semuanya. Anak muda semuanya. Iya, Paling tua umur berapa? 22. 22 berarti masih kehitung remaja ya. Remaja. Nah, baru lulus SMK mungkin SMA ya. Oke. Nah, ini dengan Ketua Kalangsari Pride. Ya. Angga ya, Angga. dengan Isan. Isan dari Bendahara Kalangsari Pride. Nah, mungkin bisa teman-teman jelaskan awal mula Kalangsari Pride ini terbentuk seperti apa sih? Ya, awal mulanya kan kita bisnis-bisnis kecil ya. Seperti bisnis cupang, pakannya gitu Kak. Terus lama-kelamaan dari Bisnis itu ada olahraga semenjak rumah sakit dibangun. nah, Sakit jantung. Ya, sakit jantung. udahlah tidak olahraga lagi soalnya nggak ada lapangan udah. Oh gitu. Ya. Pas 2022 fokus ke masalah sampah. fokus ke masalah sampah. Akhir 2022. Oke. Nih, mungkin banyak ya masyarakat yang belum tahu Kalangsari Pride di mana sih? Apa sih? Di Jalan Kalangsari, Jalan Dr. Mamadata, RT 1 RW 20. Belakang rumah sakit jantung. Percis belakang. Ya, percis. Nah, terus kenapa teman-teman mau untuk terjun ke sampah? Karena kalau dipikir-pikir kalau masalah sampah itu lebih bagus lah daripada konten-konten yang nggak bagus itu. Lebih positif lah. Lebih positif. Ya. Oke gitu. Berarti teman-teman sudah ngonten sampah itu sejak kapan sih sebenarnya?
Akhir November. Akhir November. Berawal dari keresahan. Lihat banjir di lingkungan sekitar gitu Setiap hujan deras pasti banjir. Sepinggang lah gini. Sepinggang. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman berawal dari keresahan karena di tempat teman-teman sering banjir. Iya. Akhirnya teman-teman menganalisa bahwa masalahnya itu di sungai yang tersendat oleh sampah. Iya. Akhirnya teman-teman bersihkan itu. Bersihkan. Sungai apa yang pertama kali teman-teman? Cipucang. Cipucang itu di daerah situ. Di kampung. Di kampung. Bagaimana respon warga sekitar? Alhamdulillah baik. RT-nya, RW-nya gitu. Warganya juga merespon sangat baik. Oke, siap teman-teman. Apa sih cita-cita teman-teman? Kenapa kemudian teman-teman tadi kan saya yakin selain konten itu menurut saya mungkin konten itu bagian nilai tambah lah, bonus lah ya teman-teman. Tapi saya yakin ada hal di mana teman-teman kenapa mau untuk terjun ke masalah sampah ini, apa sih sebenarnya gitu? Ya mengurangi resikonya banjir ya Kak. Pertama, yang kedua semoga Tasik menjadi kota bersih. Pandangan teman-teman kota Tasik sekarang seperti apa memang? Ya banyak orang yang benar kayak geng-gengan gitu kan Kak. Rawan geng, rawan begal gitu kan. Banyak kejahatan. Kalau dari sampahnya mungkin teman-teman melihat Tasik seperti apa sih? Ya lumayan banyak sampah. Banyak sampah. Mana-mana. Terutama di sungai kan. Di sungai. Jadi ketika teman-teman menentukan sungai mana yang akan dibersihkan itu bagaimana caranya teman-teman? Apa terjun langsung apa dari laporan warga kah? Enggak, keliling tiap malam Minggu, malam Jumat, malam Minggu. Patrol dulu, dicek dulu lokasi mana yang banyak keliling sampah. Tasik gitu. Di mana yang sampahnya sampai menek gitu. Oke, pemirsa, jadi kalau teman-teman Kalangsari Pride malam mingguan itu bukan ngapel ya. Iya. Tapi keliling mencari sampah. Itu luar biasa. Saya yakin tidak banyak orang di luar sana terutama seumuran teman-teman di usia remaja yang mau melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika pun itu dibayar, saya yakin tidak ada bukan tidak ada, sedikit orang-orang yang mau seperti itu. Karena saya pahami juga pemirsa bahwa masalah sampah ini sangat kompleks di Kota Tasikmalaya. Tidak banyak orang-orang yang mau tergerak hatinya untuk itu dan teman-teman mau untuk itu. Terus ada pengalaman unik gak teman-teman secara pribadi gitu? Apa yang paling berkesan ketika belum pengalaman unik sih, yang paling berkesan aja lah ketika teman-teman bersihkan sungai gitu. Siapa dulu juga ini Kak, kalau kan lagi bersih-bersih ya di sungai, ada ibu-ibu jarak beberapa meter buang sampah sembarangan, yang juga ada orang yang melihatin doang nggak bantu gitu. Sering seperti itu. Sering seperti itu ya. Terus ada pakaian dalam. Gitu. Ya, tempat-tempatnya gitu Kak, buang pakaian dalam, kontrasepsi lah gitu. Kontrasepsi. Ya. Itu yang orang-orang yang melihat teman-teman itu tuh membuang sampah ketika teman-teman lagi bersih-bersih nih, mereka ngebuang gitu. Terus respon teman-teman gimana? Di apa namanya? Bahasa Sunda dicarikan tuh gitu. Enggak sih, itu mah cuman kesadaran sih. Masuk lagi kesadaran. Tapi kenal dengan orang? Enggak kenal. Soalnya kan di kota orang ya. Di wilayah orang gitu. Oke. Berarti apa ya? Miris sebenarnya ketika ada anak muda yang sedang membersihkan, terus ada juga yang orang yang lewat ngebuang gitu. Sebenarnya mikirnya mungkin seperti ini, sekalian bersihkan ini. Bisa jadi kan? Iya, bisa jadi gitu. Oke, terus dari ini kamu ketua ada pengalaman selain itu? Selain dari rekan kamu? Ketemu ular kobra. Ular kobra. Hidup, Pak. Terus gimana? Ya ngalir di depan ada ular kobra, pas dijahit sama sayur ya Pak, hidup lah. Terus ya kita jauhkan di pemukiman warga aja, diamanin gitu. Berarti sebentar, berarti apa yang teman-teman lakukan sebenarnya beresiko sangat besar kan? Resiko dari teman-teman. Pertama, apa yang selain dari ular kobra tadi, pandangan teman-teman resikonya apa aja sih ketika teman-teman? Kan teman-teman pasti mikir dulu nih, mau bergerak membersihkan sungai, pasti paham dulu resikonya apa. Nah, apa sebenarnya? Paling kaki, paling ada beling, ada paku. Belum pernah. Nah, terus saya juga pernah membaca di Instagram itu teman-teman melakukan hal ini tuh dengan peralatan seadanya. Pinjam ke RT lah, ke RW, ke warga.
Jadi belum ada Beli alat. plastik juga, patungan sisa jajan gitu Oh gitu. Ya buat trash bag. Jadi pernah nggak ada donatur gitu ke teman-teman untuk membantu nih saya kasih alat misalkan? Kayak gitu? Ada. 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 Cuman nggak banyak ya. Ya. Oke. Oke pemirsa, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang Kalangsari Pride. Ini kan ada 11 orang ya, Ya. yang bisa hadir. Kebetulan hanya 6 orang karena sisanya sekolah. Iya, benar? sekolah. Jadi Kalangsari Pride ini masih muda-muda, bahkan ada sisa dari 6 itu masih sekolah, jadi tidak bisa bergabung bersama kita untuk berbincang di Semangat Pagi. Dan nanti kita akan berbincang lebih jauh juga tentang pengalaman mereka pribadi di Kalangsari Pride, membersihkan sampah dan sebagainya. Jadi tetap di Semangat Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan program Semangat Pagi. Nah sekarang kita gantian ya. Tadi udah ada siapa? Pak Ketua sama Pak Bendahara. Sekarang ada teman-teman dari Kalangsari Pride yang lain. Saya lihat di Instagram teman-teman ini followersnya sudah 4.678. Kalau di TikTok berapa sih? 91 lebih. 91.000. Ya, kurang Cepet lebih. ya. Lumayan. Awal mula teman-teman viral itu gimana sih sebenarnya? Awalnya apakah ada yang memposting teman-teman misalkan gimana? Ya, paling yang banyak nge-repost gitu. Banyak nge-repost. Suaranya rada agak keras. Banyak nge-repost. Banyak nge-repost. Apa respon dari warganet lah pada teman-teman yang ini? Alhamdulillah ngeresponnya baik. Responnya baik. Baik-baik ya. Oke, terus. Nah, ini paling bungsu berapa? Ini sih siapa sih yang paling bungsu di antara teman-teman? Paling Dalpa. yang SMP SMP kelas Iya. berapa? kelas 9. Kelas 9. Ya sayangnya nggak bisa ikut ya karena memang waktunya lagi ini, padahal sangat unik ketika saya ingin bertanya-tanya kepada teman-teman. Untuk ini yang sekarang di hadapan saya, mungkin bisa perkenalan dulu namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Tony Nurrohman, Ini berapa umur sekarang Tony? 21. 21. Iya. Masih muda ya? Iya. Kalau kamu? Ya, perkenalkan nama saya Diki Hermawan, Di Kiraman umurnya berapa? 17. 17. Iya. 17. Berarti masih sekolah tuh. Ya, tapi udah keluar. Udah keluar, udah lulus. Enggak diterusin gitu. Oh, Tapi diterusin? Alhamdulillah ada paket gitu. Oh, Bantuan. iya. Bantuan dari Pak CK. Keterbatasan Iya. ekonomi. Jadi aduh saya baru tahu ternyata teman-teman juga benar-benar dari bawah ya, benar-benar mau gitu. Jadi saya semakin bangga sebenarnya ketika sama teman-teman ini. Jadi tidak ada alasan apapun untuk teman-teman mau untuk terjun ke sini. Nah, kalau kamu sendiri kenapa kamu pengen bersih-bersih sungai bersama Kalangsari Pride? Ya karena melihat sering hujan ya, di kampung kami sering banjir gitu. Rumah pernah kebanjiran rumah kamu? Rumah pernah Rumah kebanjiran. Segimana? paling bawah tuur. Bawah lutut Ya. kebanjiran. Oke. Kalau kamu kenapa pengen terjun? Ya, awalnya banjir gitu ya. Risih lihatnya pada ya banjir ya, banyak sampah juga Iya, Sam. gitu. Jadi Oke. dari situ mulailah gitu. Pengen bersih-bersih. Nah, di umur-umur kalian kan sebenarnya lagi seneng main. Benar nggak sih? Iya. Lagi main lah, nongkrong dengan teman-teman di kafe dan sebagainya. Pernah nggak ada kepikiran pengen seperti itu atau nyaman dengan keadaan sekarang? Nyaman dengan keadaan sekarang. Kenapa? Kan nggak nyaman kalau di sampah itu, bau lah dan sebagainya. Ya, awalnya emang bau gitu ya. Nah, udah lama-lama ya Udah biasa. sudah jadi bersahabat lah gitu Waduh. sama sampah. Jadi pemirsa, memang kalau bau sampah itu apa ya, menurut saya sedikit unik. Unik itu unik yang menyiksa. Benar nggak sih? Iya. Jadi di situ kan tadi disinggung di segmen pertama ada bahaya sampah dan sebagainya. Dan memang dengan baunya saja kadang satu masker aja nggak cukup, benar nggak? Iya, benar. Nah, peralatan apa aja yang ketika teman-teman lagi bersih-bersih nih, teman-teman pakai apa aja sih? Paling Garukan. sarung tangan, garukan, masker, Heeh. APD. Awal-awal terjun gimana respon teman-teman? Aduh, ya, misalkan gimana? Kok gini sih apa gimana? Atau sudah apa namanya, sudah mengantisipasi, udah tahu bahwa bakal seperti ini? Ya, awalnya ya gitu. Banyak sampah. Oh, banyak gitu ya. Dari situ tuh
ya bicara lagi sama teman-teman, ya udah kita kerjain langsung lah gitu, biar bersih. Pas awal bersih gimana ngerasanya apa? Aduh, kok bau gini atau gimana gitu? Gatal-gatal. Ada bau, ada gatal-gatal juga. Gatal-gatal. Iya. Sempat menyerah nggak? Enggak. Kenapa? Karena ingin jadi Tasik ingin menjadi lebih bersih lagi. Oke, tapi kan teman-teman sebenarnya masih muda, nggak mau gitu kalau misalnya teman-teman kayak melakukan hal-hal yang seperti umurannya teman-teman gitu. Kenapa sih memilih sampah gitu? Ya karena melihatnya risih gitu lah, daripada nongkrong nggak jelas gitu. Oke, jadi teman-teman sudah menyadari bahwa menjadi pemuda itu harus inovatif dan harus berguna untuk daerah. Iya. Seperti itu. Pengalaman apa teman-teman yang merasakan? Saya nanya masing-masing ya, nanti jawab satu-satu. Pengalaman apa yang teman-teman pernah dapatkan atau mungkin misalkan yang unik dan sebagainya ketika teman-teman bersihkan sampah? Kamu dulu deh. Pengalaman saya melihat banyak bangkai ayam, bangkai tikus. Bangkai ayam, bangkai tikus, terus gak jijik kamu? Ya sebenarnya jijik, tapi ya mau gimana lagi? Oke gitu. Paksain aja. Gimana rasanya saat bersih-bersih kamu dapat bangkai gitu? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Jijik ya? Iya, jijik, bau gitu. Oh. Oke. Kalau kamu gimana? Ya kebanyakan gitu ya, pengalaman yang unik itu ada pakaian dalam, terus seperti baju yang dibuang atau apa ya. Sempat juga ada bumper mobil. Bumper mobil. Iya. Astagfirullah. Berarti macam-macam sampahnya ya. Iya, macam-macam. Paling parah mungkin yang tadi ular kobra itu ya. Iya. Karena sangat membahayakan teman-teman juga. Nah, harapan apa sih yang ingin teman-teman sampaikan kepada generasi muda seumuran teman-teman? Harapan kami ya semoga anak muda yang lainnya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. hal kebaikan. Kalau dari kamu, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak seumuran kamu? Ya semoga pemuda-pemuda yang sering rebahan bisa sadar gitu oleh lingkungannya yang banyak sampah gitu. Kalau bukan dari pemuda siapa lagi gitu ya? Iya. Ya, luar biasa. Nah itu pemirsa pengalaman dari 2 orang dari anggota Kalangsari Pride ini masih muda-muda ya, masih muda-muda tapi mereka sudah mau untuk terjun membersihkan sesuatu yang menurut orang lain itu kotor. Sudah berapa sungai yang teman-teman bersihkan? 12. Terakhir di mana? Terakhir di Plang. Di Jalan Anyar. Oh, Jalan Anyar Purbaratu itu. Bukan yang jalan di Perumberi. Oh iya, siap. Apa yang teman-teman temukan di sana? Kondisinya seperti apa sih sungainya? Ya kalau sungainya sih kecil. Kecil tapi ada bugang anjing kayak gitu. Bugang anjing tuh bangkai anjing. Iya. Terlalu banyak sampah sampai airnya tidak berjalan gitu. Oh, alirannya tersendat. Iya. Bagaimana respon warga sekitar ketika teman-teman saat itu membersihkan sungai itu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siap. Nah, tadi saya melihat Instagram teman-teman ada moto di situ. Tidak untuk sementara tapi untuk selamanya. Iya. Yakin teman-teman bakal terus untuk melakukan hal ini? Insya Allah yakin. Kenapa teman-teman ingin bisa konsisten untuk melakukannya? Ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Berarti harapannya teman-teman bisa ingin menjadi agent of change ya, teman-teman, supaya pemuda yang lain bisa ikut serta. Nah pemirsa, tadi perbincangan saya dengan sejumlah anggota Kalangsari Pride. Nanti kita lanjut di segmen 3 dengan orang-orang lainnya. Tetap bersama kami di Semangat Pagi. Ya pemirsa Radar TV, terima kasih Anda masih menyaksikan program Semangat Pagi bersama Kalangsari Pride. Nah sekarang saya sudah ada kedatangan Kang Rifki dengan Arul. Ya, siap. Ini kita biasa pertama kita nanya umur dulu karena saya pengen tahu mereka tuh umurnya berapa sih gitu. Kok bukan berani-beraninya, kok mau-maunya gitu menyentuh sampah yang katanya jorok gitu. Dan ini patut untuk kita apresiasi bersama. Kang Rifki umurnya berapa tahun, Kang? Saya 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Oke. Kalau Kang Arul?
Saya 17 tahun. 17 tahun. Iya. Kang Arul. Itu sekolah tuh Kang Arul. Jinla ya. Iya. Iya. Bagus. Ulah kita mulai ditonton. Nah, jadi Kang Arul masih sekolah berapa sekarang ininya? Sekolah kelas 2. Kelas 2 SMK ya. Di SMK mana? SMK 4. SMK 4 patut bangga punya Kang Arul. Luar biasa. Terus kalau Kang Rifki? Alhamdulillah sudah lulus kuliah. Lulus kuliah di seperti pondok pesantren. Ngambil fokus Arab. Oh, luar biasa. Berarti bisa bahasa Arab. Sedikit-sedikit. Mau kita pakai bahasa Arab? Oh, jangan. Gak usah ya? Jangan, gak usah. Saya bisa juga. Insyaallah. Nah, teman-teman kemarin kan datang Pak PJ Wali Kota nih. Iya. Pak CK Virgo Banca datang ke teman-teman. Apa yang kemudian Pak CK kasih bimbingan ke teman-teman atau arahan dan sebagainya? Respon Pak CK lah terhadap teman-teman seperti apa sih? Respon beliau yang pertama ya sangat baik. sangat baik juga. Kemudian beliau dukung penuh giat-giat kita ini. Terus juga kemudian beliau berikan hadiah mungkin hadiah reward bagi kita semua berupa APD kemudian kaos dan juga yang lainnya gitu. Lebih ke alat. Pendukung apa yang diperlukan sebenarnya teman-teman untuk saat ini, untuk teman-teman bertugas membersihkan sungai ini? Apa sih yang kurang dari ini? Yang paling penting itu kan karena kita Membuang sampah. geraknya itu masih pakai motor ya Kak. Jadi motor apa? Motor pribadi. Jadi setiap sampah ataupun kresek-kresek itu kita angkut lewat motor kita. Pribadi. Berarti yang satu nyetir, yang satu bonceng gini? Iya. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali teman-teman totalitasnya. Ini satu fakta lagi tergali yaitu teman-teman, karena kan cukup jauh kan? Cukup jauh juga. Dari dari sungai ke TPS itu lumayan jauh. Kemudian juga kan banyak juga dari sampah-sampahnya itu. Paling banyak berapa sampah yang dihasilkan? Kresek kemarin 17 ada. 17 lebih ada. 17 lebih diangkut berapa motor? 5 ya. 5 motor. Motor berarti rata-rata 2-3 kali balikan ya. Bolak-balik. Ya mungkin itu yang jadi sedikit kesulitan juga sedikit. Berarti teman-teman membutuhkan cator ya. Benar Mudah-mudahan. nggak sih? Cator yang beca motor yang ada ini itu. Mudah-mudahan bisa didorong oleh pemerintah ya. Amin. Cator. Nah, kita beranjak kepada pengalaman secara pribadi. Karena saya ingin menanya secara pribadi itu pengalaman. Karena pasti tiap orang itu berbeda. Alasan kenapa pengen terjun untuk membersihkan sampah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua, oleh Pak Bendahara dan rekan-rekan yang lainnya, awal mulanya karena banjir. Apakah hanya karena banjir saja awal mulanya? Mungkin dari Kang Rifki dulu. Ya, jadi mungkin karena kita sebagai orang Muslim ya, karena kan kita juga tahu gitu, kebersihan itu bagian dari iman kita. Maka ketika kita melihat sampah, melihat hal-hal yang kotor ya kita wajib untuk bereskan itunya. Terus juga kemudian yang kedua itu sebagai lahan amal kita, sebagai ibadah juga kan bagi kita semua. Jadi setiap giat kita ini kita niatkan untuk ibadah, untuk raih pahala, bukan untuk kepentingan uang, untuk kepentingan supaya viral. Adapun jikalau ada hadiah ataupun support itu mungkin bonus yang kemudian Allah ajukan di dunia gitu. Adapun yang pahalanya itu nanti di surga gitu. Jadi itu mungkin pahala di dunia saja. Adapun yang paling intinya itu ntar di surga seperti itu. Berarti sejak remaja kita harus terus menanamkan kebaikan itu ya. Dari hal yang paling kecil juga kan. Karena nanti jadi kebiasaan, nanti pas tua juga jadi mental, jadi akhlak. Luar biasa. Kang Karu gimana kan? Pertamanya sih risih lihat sampah yang menumpuk di kampung kita. Terus pas teman-teman lihat di TikTok ada anak muda yang fokus ke sampah dari kreator Bandung. Nah, terus kawan-kawan mikir kenapa di Bandung ada, di Tasik juga nggak ada. Terus ada, bikin. Yeah. Nah ini yang sebenarnya jadi manfaat yang sebenarnya tidak orang-orang tahu, bahwa ketika teman-teman viral di media sosial itu bukan teman-teman ingin narsis sebenarnya. Yeah. Tapi bagaimana ini bisa tertularkan, bener gak sih? Ya, biar motivasi buat biar anak motivasi, muda. Jadi yang lainnya juga ikut gitu untuk kebaikan ini. Berarti kan tadi ketika kata Kang Rifki, ketika itu berkelanjutan, berarti kan jadi pahala yang terus bersambung kan.
Iya betul, luar biasa. Nah, pertanyaan saya tadi lupa sebenarnya ke teman-teman yang lain. Respon orang tua seperti apa? Respon orang tua sangat baik, alhamdulillah. Gimana tuh rasanya? Sangat mendukung pul. Nggak ada yang bilang nanaonan mana? Enggak. Ada. Alhamdulillah sangat mendukung. Support sekali ya. Iya, seperti apa support orang tua untuk teman-teman? Ya, berikan dorongan berupa dukungan juga kan, lewat lisan juga, lewat dana lah, ada sedikit bekalnya gitu. Kalau dari Arul gimana? Arul kan masih SMK ya? Iya. Ini kan nanti bagaimana Arul kemudian ngebagi itu kan banyak ya orang-orang yang sekolah juga ya. Itu bagaimana teman-teman yang masih sekolah membagi waktu antara sekolah dengan Kalangsari Pride? Apakah kegiatan-kegiatan dilakukan hanya weekend kah atau misalkan setelah pulang sekolah apa gimana? Kan banyak ada yang sekolah ya. Jadi kita giatnya hari Minggu, hari weekend. Giatnya hari weekend. Jadi semua ada minggu, gitu. Ya. Seminggu sekali. Ya, tiap minggu aja. Oke gitu. Nah, kalau misalkan dari Kang Rifki, ini kan teman-teman juga di seumuran Kang Rifki di 11 itu kan ada beberapa ya. Iya. Otomatis kan sudah mulai memikirkan jangka panjang katakanlah bekerja. Iya. Gimana Kang Rifki menyikapi itu? Untuk sekarang pun saya juga kerja ya di salah satu media juga di sebuah lembaga amal. Jadi fokus buat konten-konten. Jadi kita kerja, kita giat, kita bisa di bagi-bagi waktunya gitu. Betul. Karena kan kegiatan cukup hari Minggu kan. Jadi di waktu-waktu istilahnya teman-teman 11 nih bisa kumpul. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika teman-teman beres membersihkan sampah, bagaimana cara teman-teman untuk merefreshing diri? Misalnya kegiatan-kegiatan apa yang teman-teman lakukan agar apa yang teman-teman lakukan ini tidak menjadi sebuah beban? Apa sih yang dilakukan? Kan pas udah beres sampah, air sungainya kan bersih, kita berenang. Berenang. Iya. Okay. Videonya ada ya? Ada. Ya nanti kita liatin teman-teman berenang. Jadi ada cara-cara sederhana yang teman-teman lakukan agar hiburan gitu ya. Jadi teman-teman nggak sumpek gitu kan? Iya. Salah satunya berenang. Ada lagi nggak? Misalkan ngaliwet bareng kah atau apa? Ngopi-ngopi, sharing-sharing, bercanda-bercanda gitu. Oh gitu, siap. Nongkrong-nongkrong. Oke. Nah kita masuk ke pengalaman. Pengalaman apa yang Kang Rifki dulu deh? Dapatkan yang unik kah? Atau yang mencekam atau yang menakutkan gitu, ketika bersih-bersih? Pengalaman mungkin ya. Kalau yang pertama itu saya temukan juga dengan teman-teman banyak sampah ya, berupa bangkai hewan, bumper mobil yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita. Ya jadi mungkin banyak sampah ya, sampah yang mungkin orang-orang itu buang ke sungai. Dalam artian ketika kita melihat sampah yang banyak itu, maka bisa kita simpulkan masih banyak orang yang belum sadar diri gitu kepada kebersihan. Maka mungkin saran kami, semoga dengan giat kecil kami ini bisa berikan contoh lah bagi orang-orang. Semoga tidak lagi membuang sampah ke sungai, tapi ke tempatnya. Amin. Nah, bentar Kang, sebelum pengalaman, Kang Arul kan ketika viral nih, respon teman-teman sekelas gimana? Wih Arul viral, gimana tuh ceritain dong? Katanya pas libur pas itu ya. Terus pas masuk pas Januari. Wah viral nih cerah gitu, hebat lah cerah. Itu ngedukung ya. Iya. Guru-guru juga ngedukung. Pengalaman apa Kang Arul selama Kang Arul membersihkan sampah? Ada pengalaman unik atau menarik? Pengalaman sih kalau pas itu ada sampah banyak banget. Terus ada kareo kalau saya suka di sawah. Kareo teh? Kareo yang tumbuhan tepat gatal-gatal. Oh iya. Tapi kesini enggak udah bersahabat lah. Oh gitu. Ya. Oh awalnya ketemu tanaman itu tuh gatal gitu. Ya di hadapan yang numpuk di sungai itu. Nah, pas udah beres gatal-gatal ininya. Oh gitu. Ya. Bentol gitu. Ya. Tapi sekarang mau udah kebal. Tapi sekarang udah bersahabat lah. Bersahabat. Ya. Kang Arul udah bersahabat dengan apa namanya? Kareo. Siap. Luar biasa Kang Arul. Luar biasa, makasih banget. Kang Rifki makasih banget. Terakhir deh,
mewakili teman-teman yang tadi, mewakili teman-teman yang ke-11 Kalangsari Pride, termasuk teman-teman. Harapan ke depan untuk Kalangsari Pride seperti apa dari Kang Rifki dulu? Harapannya mungkin semoga kita lebih solid lagi, lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan juga semoga giat-giat ini terus ada gitu. Jadi seperti yang tadi bilang, moto kami itu bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya, selama umur kami masih ada, maka giat-giat ini akan ada terus gitu. Siap. Kalau Kang Arun? Ya harapannya sih semoga lebih kompeten, terus makin solid. Ya dijamin kesehatannya aja agar betul. Sehat. Ya pemirsa, saya juga ingin meminta teman-teman di rumah untuk sama-sama kita mendoakan semoga teman-teman Kalangsari Pride ini bisa diberikan kesehatan, terus juga diberikan rezeki yang cukup. Karena menurut saya pribadi, gitu kan, tadi seperti saya ulang-ulang terus bahwa tidak banyak loh anak-anak muda yang mau tergerak hatinya untuk membersihkan sampah. Gitu. Karena harapan kita semua, apa yang teman-teman lakukan oleh Kalangsari Pride bisa menjadi pahala yang mengalir dan juga bisa menjadi kebaikan yang nantinya akan diteruskan oleh Kalangsari Pride yang lain. Mungkin ada Cipicung Pride gitu, atau apa Pride gitu kan. Karena ini harus terus konsisten agar masalah sampah di Kota Tasik harus dituntaskan secara bersama, salah satunya melalui peran anak muda seperti teman-teman Kalangsari Pride. Terima kasih banyak Kang yang 6 orang yang tadi bersama saya diskusi dan juga ke-11 orang Kalangsari Pride yang lain. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman. Semoga apa yang teman-teman lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, itu saja Semangat Pagi edisi hari ini. Tetap saksikan Radar TV. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.